Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lapangan pengumpul gas Pertamina di Pagaden Subang Selasa dini hari meledak dan terbakar. Warga sekitar panik. Hasil uji laboratorium menyatakan ikan keramba apung Waduk Cirata bebas merkuri. Petani ikan minta Menteri Kelautan dan Perikanan menarik pernyataannya. Sebulan lebih tak turun hujan, puluhan hektar sawah milik para petani di Kampung Tegal Salam, Kabupaten Bogor terancam gagal panen. Pasca Menteri Perikanan dan Kelautan menyatakan ikan Cirata mengandung merkuri, ribuan petani ikan keramba jaring apung Cirata, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merugi dan melakukan uji laboratorium ikan mas dan ikan nila Cirata. Dari hasil uji laboratorium, sampel ikan mas dan nila yang diuji 2 kali tidak mengandung merkuri. Imbas pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tranggono beberapa waktu lalu yang menyatakan ikan di Waduk Cirata tidak layak konsumsi lantaran mengandung merkuri, memukul pendapatan para petani keramba jaring apung di Waduk Cirata Jangari, Desa Bojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Mereka mengalami penurunan omset penjualan yang mencapai 50%. Di saat ini itu kan sudah jelas daya jual beli sedang menurun. Nah, ditambah dari pernyataan statement Pak Menteri itu kita malah tambah parah gitu. Makanya setelah Pak Menteri mengeluarkan statement, semua para pemilik pembudidaya bahwa ada yang sampai gulung tikar, menurun omset jual ikan pun juga menurun drastis sampai di angka 50%. Bahkan kerugian dampak dari itu sampai setiap panen itu mengalami kerugian di angka 25% sampai 30%. Namun kini para petani ikan keramba di Waduk Cirata memiliki harapan baru. Usaha mereka melakukan uji laboratorium secara mandiri dengan sampel ikan nila dan ikan mas pada tanggal 10 Juli lalu, hasilnya sudah keluar. Dari uji laboratorium tersebut, ikan mas dan nila dari Waduk Cirata terbukti tidak mengandung merkuri, sama dengan hasil pengujian tahun 2023 lalu. Para petani ikan keramba jaring apung pun meminta Menteri Kelautan dan Perikanan meralat pernyataannya yang telah merugikan petani miliaran rupiah. Kami sudah melakukan uji lab, ini buktinya dengan lembaga yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ikan Cirata itu sudah dinyatakan tidak terdeteksi dengan adanya merkuri, bahkan layak dikonsumsi. Nah, maka kami mohon kepada Bapak Menteri, tolong pernyataan statement waktu itu yang bisa merugikan para petani pembudidaya ikan khususnya di Cirata, tolong dicabut dan dikeluarkan surat baru bahwa ikan Cirata itu tidak mengandung merkuri dan layak dikonsumsi. Hasil ini juga disambut baik anggota DPRD Cianjur. Ia berjanji akan meneruskan hasil uji laboratorium ikan Waduk Cirata ke Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur. Dengan adanya data ini, saya harapkan Dinas Perikanan selaku mitra Komisi 2 untuk segera menindaklanjuti hal ini, gitu ya, supaya petani jaring apung Cirata segera pulih, segera bersemangat kembali untuk berbudidaya ikan di Cirata. Para petani ikan keramba jaring apung Waduk Cirata berharap nestapa yang sudah dialami sebulan terakhir sirna dan masyarakat kembali mengkonsumsi ikan produksi mereka. Kasus ini juga memberikan pelajaran agar pejabat negara atau pejabat pemerintah, apalagi pejabat sekelas menteri, tidak sembarangan melontarkan pernyataan yang bisa merugikan rakyat tanpa dasar fakta ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar digelar serentak di Pangandaran. Tenaga medis dari 10 puskesmas mendatangi sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SLTA.
Mulai hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, program cek kesehatan gratis secara serentak digelar di Kabupaten Pangandaran, salah satunya di Kecamatan Kalipucang. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Tenaga medis dari masing-masing puskesmas dilibatkan langsung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, meliputi status gizi, tekanan darah, kadar gula, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, telinga, gigi, hingga deteksi dini anemia dan kesehatan reproduksi bagi pelajar putri. Dinas Kesehatan Pangandaran menargetkan sedikitnya 50% atau sekitar 32.000 lebih pelajar bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Alhamdulillah ya, kalau menurut saya program ini kan baru, jadi menurut saya itu sangat bagus. Dikarenakan ketika anak sakit atau mengeluh apapun disuruh ke puskesmas sangat susah gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program ini anak-anak bisa langsung tercek apakah anak sakit atau ada kendala apa-apa gitu. Ya kalau bisa sih diteruskan ya. Pertama kan gratis, tidak mengeluarkan biaya. Yang kedua anak bisa jadi terlihat kesehatannya itu dari apa ya, terkontrol ya. Jadi semua SD kita lakukan per hari satu SD gitu. Nanti dilanjut dari SD terus SMP. Mun. Ini baru pertama kali hari pertama, jadi kita masuk ke SD 1 Kalipucang. Respon dari sekolah sendiri. Alhamdulillah kalau SD 1 Kalipucang di sini responnya baik. Kemarin juga kita minta data siswa, minta data kakak segala macam juga direspon dengan baik. Untuk mendukung kelancaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, seluruh tenaga medis di puskesmas dikerahkan secara maksimal, termasuk penyediaan fasilitas penunjang seperti sarana, prasarana, dan ketersediaan bahan medis habis pakai. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sebulan lebih tak turun hujan, puluhan hektar sawah milik para petani di Kampung Tegal Salam, Kabupaten Bogor terancam gagal panen. Tanah sawah mengeras dan retak-retak. Beginilah kondisi sawah milik para petani di Kampung Tegal Salam, Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Musim kemarau yang terjadi lebih dari 1 bulan terakhir membuat sekitar 20 hektar lahan sawah terancam gagal panen. Minimnya curah hujan membuat sumber pengairan utama dari Sungai Cipamingkis tidak lagi mampu mengairi sawah. Debit air sungai terus menurun. Letaknya yang cukup jauh dari lahan pertanian juga membuat pasokan air tidak sampai ke areal sawah. Saluran irigasi yang mengering membuat tanah sawah mengeras. Tanaman padi akhirnya menguning dan layu. Tidak hanya faktor kekeringan, serangan hama juga memperparah kondisi tanaman padi. Bahkan panen juga gagal panen akibat kurang air, banyakan hama juga, kena tikus juga ada. Itu jadi petani kasihan gagal panen. Udah berapa lama Pak ini musim kemarau Pak? Ya minimal 1 bulanan lebih dah. Udah 1 bulanan lebih. Iya. Ini berarti kalau wilayah ini memang mengandalkan hujan atau gimana Pak di wilayah ini? Kebanyakan mengandalkan hujan karena susukannya itu kalinya yang di atas pada kekeringan, susah air. Musim kemarau menjadi ujian berat bagi para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah baik berupa pompa air maupun solusi jangka pendek lainnya. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah, baik berupa pompa air maupun solusi jangka pendek lainnya. Sebab, jika tidak segera ditangani, kerugian bisa mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.